Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan Protel Multi Energi, spesialis mikrohidro. Kali ini kita akan membahas mengenai generator yang digunakan khususnya pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Karena ini banyak sekali pertanyaan, banyak sekali hal yang perlu diluruskan mengenai generator ini. Baik, generator sendiri secara fungsi dia merubah energi mekanik putaran dari turbin menjadi energi listrik. Itu fungsinya. Yang kedua, generator itu ada yang satu pasang artinya ada dua kabel nanti yang keluar, dan ada yang tiga pasang. Yang tiga pasang ada 4 berarti yang keluar. Pasang 1, pasang 2, pasang 3 dan netral. Nah, yang ketiga jenis generator itu apa yang digunakan. Jadi jangan sampai sembarang generator genset itu nggak bisa dipakai buat generator PLTMH. Jadi generator untuk PLTMH itu jenisnya namanya kalau besar nanti double bearing. Ini yang seperti ini, yang double bearing. Jadi ada cirinya ada shaft yang keluar. Kalau single bearing dia buat genset ada semacam piringannya di sini. Dia nanti dikopel langsung saja. Tapi kalau double bearing itu bearingnya ada 2, ada kiri kanan. Dan juga ada shaft yang keluar. Jadi secara konstruksi karena dia nanti ditarik oleh puli, dia akan lebih kuat karena bearingnya ada 2, megang di sini, puli di sini, dia akan lebih kuat. Yang ketiga, ukuran. Ini juga yang sering menjadi kesalahan. Jadi orang di desa berpikir, wah yang penting generatornya besar, makanya nanti outputnya pun besar. Ini yang perlu diluruskan bahwa kapasitas generator itu dia sesuai dengan kapasitas dari turbin, yang mana dari potensi pembangkitnya sendiri, potensi airnya sendiri. Kalau potensinya misalnya hanya 10 kW, ya dipakai generator yang sesuai. Jangan sampai potensi hanya 10 kW karena ingin besar, pakailah yang 50 kPa generatornya, nanti outputnya besar kan? Itu salah seperti itu. Jadi sebagai panduan secara umum menentukan kapasitas generator, misalnya gini, setelah dihitung-hitung debit air sekian, ketinggiannya sekian, maka dihitung output PLTMH-nya misalnya 10 kW. Maka generator yang dipakai cocoknya adalah 10 kW dibagi 0,8 dikali 1,2. 1,2 itu sebagai 0,8 itu tadi power factor ya, atau cross B, yang 1,2 itu atau 20% ekstra itu untuk safety. Jadi jangan sampai kita pas-pasan generator itu. Jadi anggaplah kalau 10 kW dibagi 0,8 dikali 1,2 itu ketemunya sekitar 15 kVA. Jadi gampangannya kW ke kVA ya dikali 1,5 aja. Jadi lebih gampang, misalnya 10 turbinnya 20 kW misalnya. Jadi generatornya berapa Pak? Ya 20 kali 1,5 berarti sekitar 30 kVA. Itu secara umumnya gampangnya seperti itu perhitungannya. Jadi jangan sampai terlalu besar, juga jangan sampai terlalu kecil. Sayang nanti kalau terlalu kecil, kemampuan turbin tidak bisa tersalurkan semua di generator. Kebetulan ini ada beberapa jenis generator yang biasa dipakai. Kita akan bahas satu persatu. Ini sebagai pengetahuan juga. Baik, yang pertama ini adalah generator sinkron ini. Brush itu dia pakai karbon 3 pasang, tipenya ST atau STC ya biasa. Ini 7,5 kW. Nah, jadi kalau generator sinkron ini dia paling murah, paling banyak digunakan juga. Tapi repot dalam perawatannya nanti karena di sini ada karbon brush. Ini karbon brush ini dia harus diganti ya sekitar 1 atau sampai 3 bulan lah, atau mungkin sampai 6 bulan tergantung beban juga. Dia harus sering diganti, jadi agak repot. Dan yang kedua, dia tidak ada pengendali tegangannya. Jadi tegangannya kadang naik, kalau beban turun tegangan naik, kalau bebannya rendah tegangannya naik ya, kalau bebannya tinggi tegangannya turun. Jadi ini karakter, tapi dia memang yang paling murah. Yang kedua adalah ini juga dahulu sering dipakai buat generator, namanya induction generator atau generator asinkron, atau disebut juga
Ini generator asinkron atau generator induksi atau induction motor S generator. Dulu dipakai karena generator sinkron masih jarang dan adanya ini 2 HP sekarang udah jarang digunakan. Tapi kalaupun mau dipakai, dia sebenarnya punya keuntungan, dia gampang didapat, ukuran apa aja, harganya murah, spare partnya gampang karena motor induksi ya. Yang keempat, dia tahan terhadap overspeed, jadi kalau dipicu 1500-2000 rpm dia masih aman. Yang ketiga, dia bentuknya juga kecil, kompak ya. Tapi kekurangan yang paling utama, dia efisiensinya rendah, di bawah sekitar 60-70%. Yang kedua, dia susah cara mengendalikannya, dia tegangannya ngawur, nggak selinear ya. Dia tegangan dan frekuensinya pun susah dikendalikan walaupun dengan kontrol. Yang ketiga, dia harus pakai eksitasi dari luar karena dia nggak ada sistem eksitasi. Kalau di sini kan eksitasinya dari karbon beras ya, ada di sana karbon beras dan sistem eksitasinya, exciternya. Kalau ini nggak ada eksitasi, makanya harus pakai kapasitor. Ini juga yang buat repot karena kapasitor sendiri kadang rusak, kadang meledak ya. Jadi sehingga generatornya nggak bisa dipakai. Jadi sekarang udah jarang sekali dipakai ini generator. Yang ketiga, ini generator sinkron yang juga sangat banyak dipakai. Ini generator sinkron tipe brushless atau APR, kopi Stamford. Kenapa disebut kopi Stamford? Karena aslinya ini model Stamford dari Inggris dulu ya. Tapi ini kopinya buatan Cina biasanya. Ini sudah cukup bagus dalam artian dia sudah pakai AVR, ada brushless ya, ada AVR. Terus konstruksi juga cukup bagus, ketahanan juga kita sering pakai cukup bagus, dan efisiensi saya yang belum pernah hitung secara pasti karena dia tidak punya database seperti tidak punya technical specification detail seperti Marelli atau Stamford asli ya, atau misalnya AVK. Dia karena saking banyaknya pabrikan, saking banyaknya merek, jadi ada yang merek Stamford, ada Voyotor, ada Dongfeng, ada lain-lain, ada ADK dan lain-lain. Jadi banyak yang kopi Stamford ini mereknya. Jadi juga kualitas juga macam-macam. Tapi ini cukup lumayan ya daripada ini nomor 1, nomor 2 ya, ini ranking 3 lah, ranking yang ketiga pilihannya ini daripada I12 itu lebih baik yang 3 ini. Ini harganya sekitar ya biasanya 2 kali lipat, kalau itu harganya 7 juta ya untuk kapasitas yang sama ya ini sekitar 15 juta lah, 14-15 juta. Jadi ini yang ada 1 pas, ada yang 3 pas juga. Yang berikutnya yang biasa kalau dananya cukup, dananya berlebih ya, hasilnya cukup ya, dana ini memadai. Biasa kita pakai yang ini. Ini standar sekali, udah lazim yang kita pakai ini generator brushless AVR, tapi yang Marelli Italia ya. Marelli dulu ada buat di Malaysia, tapi sekarang sudah kembali ke Italia. Marelli ini yang paling banyak digunakan di proyek-proyek PLTMH, khususnya oleh dinas atau kementerian ya. Juga ada beberapa yang dari dana desa, asalkan ya memang dari sisi harga masuk. Anggaplah kalau tadi kapasitas yang sama yang itu 7 juta, 8 juta, yang ini 14 juta atau 15 juta ya, yang ini sekitar 20-25 jutaan lah. Jadi dari sini ke sini yang bedanya sekitar 8-10 juta untuk kapasitas yang sama. Ya lumayan besar, tapi yang memang yang mungkin kualitasnya ini data spek teknisnya bagus, data spesifikasinya juga detail, jadi ya cukup bagus. Dan ketiga-tiganya spare partnya gampang. Kita juga sedia spare part AVR, dioda dan lain-lain yang sering rusak, kita juga sedia. Yang terakhir ini ada generator kecil, kita juga baru mau coba ini untuk laboratorium. Ini generator sinkron, brush ya, tapi 3000 rpm. Ini kecil, jadi kalau 3000 rpm berarti kan polnya atau kutubnya ada 2 ya. Jadi makanya dia lebih kecil, tapi speednya 3000 rpm, bukan 1500. Kalau yang lain 1500, ini 3000. Jadi lebih kecil ya. Makanya ini cocoknya untuk hand yang tinggi ya, karena dia utamanya lebih cepat turbinnya. Jadi ini contohnya yang satu pas 1 kW 3000 rpm.
kita mau coba. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana cara pemasangan kabel ya, pemasangan kabel untuk generator ini. Sebenarnya cukup mudah, tapi kadang juga ada yang salah. Sekarang coba kita lihat terminalnya di sini, Marelli ya. Di sini ada 9 terminal. Nah, biasa yang dipakai untuk nanti disambung ke panel adalah ini kan ada U1, P1 sama W1 ya. Ini R, S, T. Nah, yang digabung inilah yang di netralnya. Jadi yang di jumper ini netralnya. Biasanya juga ada di nah ini, misalnya ini ya. U1, L1, V1 itu L2, ini L3, dan ini nanti disebut netralnya. Itu penyambungannya. Juga yang lain juga sama, pada prinsipnya sama. Yang penting lihat gambarnya, dan nanti biasa kalau ini kita sudah kasih nomornya. Jadi untuk L1, L2 atau RST-nya udah kita kasih tanda, jadi gampang tinggal pasang. Baik, tadi pemasangan sudah. Sekarang bagaimana perawatan? Generator sendiri sebenarnya sudah bisa dikatakan free maintenance ya, jadi bebas perawatan. Karena bearing sudah ada grease-nya dari sana, jadi kita nggak perlu nambah bearing lagi. Yang perlu diperhatikan adalah satu, bahwa dia jangan sampai terkena percikan air, baik itu terendam atau terpercikan air, karena bisa konslet ya. Yang kedua, jaga dari binatang. Biasa ada serangga atau ular kecil masuk juga, atau tikus ya, itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga adalah dia masalahnya sering terkena petir, jadi harus ada penangkal petirnya sebaiknya. Jadi masalah di generator itu biasanya seperti itu. Yang keempat, dia sering kelebihan beban, makanya sering jadi masalah itu kalau misalnya dia dipaksa terus bekerja pada musim kemarau, misalnya bebannya tinggi tapi airnya kurang, jadi sehingga generator dan turbin bekerja berat, jadi tegangannya turun, frekuensinya turun, maka dia akan bekerja lebih berat, dan biasanya APR-nya yang kena, yang putus. Nah, selain itu spare part apa yang biasanya rusak? Yang pertama adalah AVR atau automatic voltage regulator atau pengatur tegangannya ya, kalau untuk generator ini. Kalau untuk generator yang berat sekali ya tentu sikat arangnya yang harus diganti. Sikat arang sendiri murah, hanya sekitar 50 ribuan. Tapi kalau untuk AVR ini yang sering rusak. Bagaimana cirinya? Tiba-tiba generator tidak ada tegangan, tiba-tiba tegangannya hilang. Itu biasanya AVR-nya yang rusak. Ya, tadi penyebabnya bisa jadi kena petir, bisa jadi kelebihan beban, atau memang AVR tidak rusak. Caranya gimana ya? Tinggal diganti aja dengan AVR-nya. Nah, ini kebetulan kita ada stok beberapa AVR untuk generator ini maupun untuk Marelli. Harganya berapa? Jadi tergantung nanti, kalau tergantung kapasitas itu tergantung tipenya. Kalau ya berkisar 1,5 juta sampai 2,5 juta kalau APR itu, tergantung jenisnya. Terus kalau misalnya APR masih sudah diganti tapi tegangan masih tidak keluar, ya kemungkinan ada jalan komponen yang rusak, namanya dioda. Dioda itu seperti ini. Dioda itu fungsinya untuk menyearahkan atau ya untuk eksitasi ya. Dia adanya di eksitasi di dalam. Nah, ini ada yang plus, ada yang minus. Yang merah ya, ada yang plus, yang merah, minus, yang hitam. Jadi ini biasanya ini murah, jadi sekitar 100 sampai 150 ribu lah satu piece. Ada 6 piece, jadi sekitar 1 jutaan kurang lebih untuk terutama untuk generator Marelli. Ini dioda itu ada di sini. Nanti dilihat di gambar ada dia nyatu dengan belitan exciter. Jadi harus diganti. Tadi misalnya APR sudah diganti tapi masih tidak keluar tegangan, ya dioda harus diganti, dicoba. Lain halnya kalau misalnya generatornya sudah berasap, nah itu nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diganti, jadi harus diperbaiki, digulung ulang atau diganti. Berasap itu bisa jadi karena konslet misalnya, bisa jadi ya tadi ada binatang atau memang ada benda asing di dalam, dia konslet. Kalau sudah ada bau atau berasap atau berapi, ya itu nggak ada cara lain selain digulung ulang atau diganti generatornya. Tapi saran saya kalau memang sudah berasap, ya ada diganti aja, karena digulung ulang biasanya hasilnya tidak akan maksimal dan juga ya mahal, akhirnya tetap mahal. Beda karena 5 jutaan dengan digulung, lebih baik beli yang baru aja. Jadi itu generator. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan nanti di kolom komentar, bisa diskusi juga melalui WA atau per telepon.
Jadi nomor kita ada di sana. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang bergerak khususnya di bidang mikrohidro. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, silakan di kolom komentar kita. Terima kasih telah menonton video dari Kekuatan Multi Energi. Kalau memang berguna dan bermanfaat dan ingin terus update, silahkan di like dan subscribe juga supaya channelnya tambah berkembang. Nanti kita bikin video-video yang lebih menarik. Kalau misalnya ada saran buat video seperti apa, silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.